Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya teman-teman ya. Di konten hari ini gua mau review helm yang udah kurang lebih 1 bulan gue pakai ini, helm full face, yaitu HJC I71. Jadi sebelum gua lanjut review helm HJC, gua mau makan es dawet dulu nih. Kelewatan. Es dawet langganan gue enak banget nih teman-teman. Tapi ya lanjut lagi ya, mumpung lagi lewat sini nih. Lanjut teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Habis makan es dawet, lanjut ke teman-teman ke konten kita kali ini, yaitu helm HJC I71, sebuah helm dari brand premium HJC yang berasal dari Korea Selatan teman-teman. Jadi untuk yang pertama, helm ini terbuat dari bahan polikarbonat teman-teman. Gue bakal bahas mulai dari mana ya? Kayak kenapa gue seneng banget sama helm HJC. Yang pertama dulu deh, dari dasar dulu. Gue jujur sebagai orang yang tipikal, gue nggak seneng lihat helm ada spoiler tajam-tajam gitu teman-teman. Satu, karena gue nggak suka ada spoiler yang tajam-tajam. Yang kedua, gue juga bawa motor matic kan, menyesuaikan. Kayak nggak cocok aja gitu sih kalau menurut gue. Kalau menurut gue nggak cocok gitu helm yang spoiler terus pakai motor matic, ya itu selera sih ya. Kalau gue sih ya sukanya yang nggak ada spoiler tajam-tajam gitu. Dan gue suka sama hampir semua desain dari HJC. Yang kedua dari budget teman-teman. Jadi kalau sekelas kayak Aero, kayak sekelas Arai, Shui, Nolan, itu rata-rata helmnya dia itu di atas 5 juta teman-teman. Tapi di HJC ini range-nya start from ada yang 1,8 sampai 4 juta, dan itu budget yang menurut gua worth gitu dari untuk apa segala yang didapatkan. Jadi yang pertama yang gue seneng nih teman-teman, helm HJC itu adem banget sumpah teman-teman. Karena sebelumnya gue pakai HJC F31 yang half face, itu adem banget. Lalu helm ini tentu aja adem. Enak banget sumpah. Gue nggak tahu kenapa nih HJC kalau untuk bikin ventilasi udaranya gitu. Lalu yang kedua teman-teman, yang gue suka juga gini teman-teman, dari helm HJC itu, dia itu kayak apa ya, kayak batok, crown padnya itu pas banget sama apa ya, sama kayak bentuk kepala gue teman-teman. Nggak tahu kenapa, pokoknya gue tuh kayak ngerasa tengkorak kepala gue ini cocok banget. Dia tuh nyengkrem, crown padnya tuh nyengkrem banget, genggam gitu, kayak genggam full sampai belakang sini, tengkorak belakang. Itu gue ngerasa safe banget gitu teman-teman. Tapi sedikit juga nih kayak tips teman-teman, kalau beli HJC itu mendingan kayak fitting langsung aja ya teman-teman ya. Karena di helm full face gue tuh yang HJC F31, gue kayak lebih enaknya makainya itu pakai size XXL. Sedangkan HJC I71 ini gue pakai di size XL teman-teman. Bedanya apa bang gitu? Bedanya karena pipinya kalau pakai size XL ini lebih ngepres. Kalau yang HJC F31 itu XXL-nya juga ngepres, kayak hampir sama. Gue juga bingung gitu. Makanya saran gue sih ya kayak
fitment langsung aja kayak ke toko Juragan Helm yang supplier resmi HJC di Indonesianya ya. Lalu yang gue suka dari HJC F31 ini, ya apa ya, dari segi, nah ini yang gue bingung teman-teman. Dia tuh kan udah pakai double D-ring, tapi di luar negeri, gue lihat di reviewan luar negeri itu mereka tuh kayak pakai chin strap microlock gitu teman-teman. Tapi anehnya di luar negeri itu mereka udah dapat sertifikasi ECE 2206. Sedangkan yang masuk ke Indonesia udah pakai double D-ring, tapi ECE 2206 itu nggak ada. Jadi sertifikasi ini cuma DOT sama SNI teman-teman. Ya mungkin buat minimalisir budget, gue juga nggak tahu ya. Tapi ya sekelas EJC udah pasti lebih safety lah gitu. Lalu yang berikutnya, di sini udah ada kayak hampir ya semua helm rata-rata udah ada ya kayak stop visornya gitu. Jadi ini unik banget teman-teman. Ini kecil segini nih pencetannya, itu kuat teman-teman. Ditarik susah tuh. Kita nggak usah perlu tenaga, tinggal klik sedikit aja. Tak, tarik. Segitu mudahnya teman-teman. Jadi buka visornya itu nggak perlu apa ya? Nggak perlu effort tenaga lebih gitu. Kalau buat menekannya tinggal tekan lebih aja di sini nih. Tuh sampai bunyi tek. Pencet sekali. Nah, sampai tek. Udah tinggal buka. Kayak gitu, teman-teman. Lalu anginnya gede banget ini. Tutup dulu. Fitur di HJC itu dia kayak sun visornya itu ada 3 step. Gue suka teman-teman. Kita bisa nyesuaiin tinggi rendahnya sun visor. Contohnya kayak gini teman-teman. Macet. Ntar dulu, tangan gua harus standby di setang dua-duanya biar lebih safety. Nah depan macet nih. Ada bis nih yang mangkal. Gini, yang gue suka teman-teman, dia tuh kayak kita turunin sun visor ya. Segini, kita bisa turunin lagi. Misalnya kita cukup segini, agak maju, sampai full, tak. Dan ini cukup banget buat mengcover matahari silau dari depan gitu teman-teman. Nggak ngegantung. Soalnya gue lihat ada beberapa banyak juga orang bikin helm tapi ada sun visor tapi sun visornya ngegantung. Jadi kayak mata kita tuh kayak masih kena silau aja dari bawah. Kalau ini udah sempurna banget. Dan sun visornya ini lebih ke kayak kayak ke cold, kedingin gitu, kebiruan. Gue ngelihatnya gitu. Lalu genre dari helm ini yaitu sport touring teman-teman. Sesuai di website HJC. Ini dia spesifikasinya. Helm sports touring ini kenapa gue beli ini? Karena segala helm kebutuhan yang gue mau dari helm itu ada di sini teman-teman. Sebelumnya gue pakai helm full face yang NHK GPR 10 Street. Itu dia nggak ada sun visor teman-teman. Jadi ketika gue riding siang terik, pusing mata gue gitu. Yang ketiga, range berat helm itu di sekitar 1,7 kilo. Ya dibilang berat, nggak begitu berat. Dibilang enteng juga nggak enteng dia. Tapi karena gue udah terbiasa pakai helm-helm yang range beratnya antara 1,5 sampai 1,7 kilo, yaitu gue nggak pernah ada masalah. Justru ada satu kelebihan kalau helmnya itu nggak terlalu enteng gitu teman-teman. Jadi kalau gua riding di atas 80, anginnya gede, kalau helmnya terlalu enteng tuh kayak pala gua terombang ambing. Weng. Kalau ini aman gitu. Tapi kalau ini menurut gue pribadi ya teman-teman ya, dari banyaknya helm premium di Indonesia, HJC ini masih antara di menengah sama agak ke bawah lah. Ya kalau kita nggak bisa pungkiri, top tiernya helm premium itu Arai, AGV, ya kan, kayak Soy, Nolan gitu. Tapi ini bukannya mau ngebeda-bedain teman-teman ya. Yang gue suka, gue pernah pakai Nolan N702 GT.
Itu gua nggak nyaman di area kayak kompartemen speakernya itu yang buat intercom teman-teman. Itu kayak masih nyentuh kuping. Tapi gue pakai di 2 helm HJC itu aman banget teman-teman. Jadi helmnya itu helmnya ya bener kayak speakernya itu tuh tempat kompartemennya kedalamannya itu pas banget. Ya gue cukup jempol sih buat HJC. Helmnya nggak begitu gede, cuman ngepres juga di pipi. Nih kayak di pipi gue ini agak ngepres. Cuman dia tuh kayak ruang buat telinga kita itu aman banget teman-teman. Karena pengalaman gue, walaupun speaker intercom kita nyentuh kuping walaupun sedikit, tapi kalau kita ridingnya lebih dari 1 jam, 2 jam lah taruh, itu sakit teman-teman lama-lama. Oke, dan kalau diterusin bakal pusing. Nah itu makanya waktu itu gue kan udah ngerasain enaknya dipakai helm HJC F31. Lalu gue agak sedikit kayak ya ada sedikit kecewa di NHK GPRT Street itu. Dan gue nyobain helm temen gue pernah itu 1 hari Nolan N702 masih sama penyakitnya ternyata sama NHK itu ya kayak speakernya itu nyentuh ke daun telinga gue yang atas. Lalu ya udahlah gue back tuh HJC, ternyata itu enak banget. Ini kuping gue aman banget gitu. Lalu sedikit kekurangan dari helm HJC itu hampir semuanya ya. Mereka tuh udah ada kayak fitur smart HJC intercomnya sendiri yang di sini. Jadi kalau teman-teman mau pakai kayak intercom eksternal yang di luar smart HJC itu harus kalau mau posisinya mau pas kuping sini tuh harus ditempel teman-teman. Nih kayak gue tempel ya teman-teman. Gitu, dia nggak bisa dijepit. Kalau dijepit pasti agak munduran di sini nih posisi teman-teman. Nah itu nggak enak juga dilihatnya kalau menurut gue ya. Ya dari semua HJC kayak kelemahannya itu aja sih. Ada beberapa yang di reviewan luar negeri bilang HJC ini agak berisik. Jujur gue nggak ngerasain begitu berisik banget teman-teman. Ini masih normal gitu. Karena sebelumnya gue bandinginnya pakai NHK GPRT teman-teman ya, walaupun nggak apple to apple tapi ya seenggaknya sama-sama full face gitu. Walaupun karena helm full face pertama gue ya NHK itu, gue nggak pernah pakai helm full face dulu. Malah lebih kedapan ini dibanding NHK GPRT Street gitu teman-teman. Jadi gimana teman-teman, di harga range 3,2 juta teman-teman udah dapat helm yang berbahan polikarbonat, ya ventilasi udaranya oke banget, dan ada sun visornya ada 3 step, ya kan. Helmnya ya menurut gue tuh nyaman banget. Itu aja teman-teman. Oke deh, segini dulu gua review HJC i71. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Lupa mau nyuci motor kelewatan.